Untuk dapat mengakses serasi, pertama sekali kita ketik URL ini www.serasi-bpp.pekanbaru.go.id di web browser. Masukkan username berupa nomor induk pegawai. Lalu masukkan password aplikasi Sinergi Anda. Kemudian klik login. Setelah login akan masuk ke halaman dashboard. Di sebelah kiri terdapat menu dan informasi pengguna yang sedang login. Tombol ini untuk menampilkan dan menyembunyikan menu. Home untuk melihat informasi dashboard. Surat masuk untuk mengelola surat masuk. Surat keluar untuk mengelola surat keluar. Jadwal kegiatan untuk mengelola jadwal kegiatan. Template surat untuk mengelola template surat. Arsip surat untuk mengelola arsip. Pengaturan surat untuk mengelola penomoran surat. Menu ini khusus untuk Kasubag umum. Menu lain dapat dilihat di tombol ini. Profil untuk melihat profil. Logout untuk keluar dari aplikasi. Di dashboard kita akan mendapat informasi berapa jumlah surat yang masuk dan berapa jumlah surat yang keluar. Selain itu terdapat informasi tambahan berupa jadwal kegiatan dalam bentuk kalender. Untuk melihat daftar surat masuk, kita dapat mengklik menu surat masuk. Jika kita memiliki surat masuk, maka akan ditampilkan pada tabel daftar surat masuk. Tombol tambah untuk membuat atau menambah surat masuk. Fitur tambah surat masuk khusus dimiliki oleh Kasubag umum. Tombol cari untuk melakukan pencarian surat masuk. Tombol refresh untuk merefresh data yang ada pada tabel surat masuk. Klik tombol tambah untuk menambahkan surat masuk. Sistem akan menampilkan halaman buat surat masuk. Isi seluruh kolom data surat masuk. Centang jadwalkan kegiatan jika ingin menjadwalkan kegiatan berdasarkan surat yang akan diinputkan. Abaikan jika tidak ingin menjadwalkan kegiatan. Klik tombol simpan untuk menyimpan. Selanjutnya teruskan surat. Fitur ini berfungsi untuk menyampaikan surat masuk kepada atasan untuk dilakukan disposisi oleh atasan. Kasubag umum dapat meneruskan ke sekretaris atau langsung kepada pimpinan, dan sekretaris dapat meneruskan kepada pimpinan. Klik tombol teruskan. Sistem akan menampilkan pop-up meneruskan surat. Pilih kepada siapa surat akan diteruskan. Masukkan pesan atau nota dinas. Klik simpan untuk proses meneruskan surat. Selanjutnya disposisi surat. Disposisi berfungsi untuk menindaklanjuti surat masuk yang dilakukan oleh atasan kepada bawahannya, sebagai bentuk arahan atau perintah dari tindak lanjut surat yang masuk. Atasan dapat memilih bawahannya yang menerima disposisi. Disposisi dapat disertakan penunjukan koordinator apabila surat masuk memerlukan balasan. Koordinator yang ditunjuk bertanggung jawab untuk melakukan balasan surat. Pada halaman detail surat masuk, klik tombol disposisi. Sistem akan menampilkan halaman disposisi surat. Isi seluruh kolom data disposisi surat. Klik simpan untuk melakukan proses disposisi. Setiap pengguna dapat melihat histori disposisi yang telah dilakukan oleh pribadi, disposisi yang diterima dari atasan dan disposisi yang dilakukan bawahan. Untuk melihat histori disposisi, klik salah satu surat pada tabel surat masuk yang sudah dilakukan disposisi. Klik icon disposisi di pojok kanan atas. Sistem akan menampilkan histori disposisi. Selain itu setiap pengguna juga dapat melihat histori surat masuk. Klik salah satu surat pada tabel surat masuk. Pada halaman detail surat masuk, klik icon histori surat di pojok kanan atas. Sistem akan menampilkan pop-up yang berisi informasi histori surat. Selanjutnya membalas surat masuk. Membalas surat masuk dapat dilakukan jika Anda ditunjuk sebagai koordinator untuk membalas surat berdasarkan disposisi atasan. Jika Anda ditunjuk sebagai koordinator, maka akan ditampilkan alert informasi pada detail surat masuk, bahwa Anda harus membalas surat masuk tersebut. Jika pada tampilan detail surat masuk terdapat alert seperti ini, maka Anda memiliki tanggung jawab untuk membalas surat. Klik tombol balas surat. Sistem akan menampilkan halaman buat surat keluar, dengan informasi surat yang akan dibalas. Isi semua kolom inputan. Tahap ini sama seperti tahap membuat surat keluar. Klik tombol simpan untuk menyimpan surat keluar. Untuk melihat daftar surat keluar, kita dapat mengklik menu surat keluar. Jika kita memiliki surat keluar, maka akan ditampilkan pada tabel daftar surat keluar. Tombol tambah untuk membuat surat keluar. Tombol cari untuk melakukan pencarian surat keluar. Tombol refresh untuk merefresh data yang ada pada tabel surat keluar. Sebelum membuat surat keluar, langkah pertama yang kita lakukan mendownload template surat terlebih dahulu. Klik menu template surat. Pilih template surat berdasarkan kategori umum atau khusus. Gunakan fitur search untuk mencari surat yang diinginkan. Klik icon download pada template surat yang akan di-download, sistem akan menampilkan konfirmasi dialog. Klik ya untuk mendownload, atau kembali untuk batal. Kita juga bisa menambah template yang diinginkan ke dalam daftar template dengan mengajukan template. Klik tombol ajukan template. Isi seluruh kolom data dengan benar.
Klik ajukan untuk proses mengajukan template. Setelah template selesai di-download, selanjutnya membuat surat keluar. Klik tombol tambah untuk membuat surat keluar. Sistem akan menampilkan halaman buat surat keluar. Isi seluruh kolom data surat keluar. Klik tombol simpan untuk menyimpan surat keluar. Meneruskan surat keluar berfungsi untuk menyetujui surat yang diajukan bawahan dan meneruskan surat tersebut kepada atasan. Ada dua metode yang dapat digunakan dengan cara meneruskan langsung tanpa ada revisi. Atau meneruskan dengan revisi yang dilakukan oleh Anda, langsung ditujukan kepada pimpinan. Untuk revisi surat keluar, klik tombol revisi. Sistem akan menampilkan pop-up revisi. Masukkan tujuan revisi. Diset secara default by system, tujuan revisi adalah pembuat surat. Masukkan catatan revisi. Klik proses untuk melakukan revisi. Untuk melakukan perbaikan dari revisi, klik tombol revisi. Ubah kolom yang akan direvisi. Hapus dan upload kembali berkas jika melakukan revisi file. Klik simpan untuk menyimpan dan mengajukan ulang surat keluar. Setiap pengguna dapat melihat histori surat keluar yang telah dilakukan. Setiap tindakan yang dilakukan terhadap surat keluar akan tercatat pada riwayat surat keluar. Klik salah satu surat pada tabel surat keluar. Pada halaman detail surat keluar, klik icon histori surat di pojok kanan atas. Sistem akan menampilkan pop-up yang berisi informasi histori surat. Menyetujui atau menandatangani surat keluar hanya dapat dilakukan oleh pejabat berwenang, yakni pimpinan OPD. Untuk melakukan penyetujuan, pimpinan dapat menyetujui saja, untuk ditandatangani secara tertulis, atau ditandatangani langsung secara elektronik. Pengaturan surat harus dilakukan terlebih dahulu sebelum membuat surat keluar. Jika pengaturan surat belum dilakukan, maka tidak dapat untuk memulai pembuatan surat keluar. Nomor surat akan naik secara otomatis dari nomor surat terakhir. Fitur ini khusus untuk Kasubag umum. Nomor surat untuk mengatur nomor surat terakhir. Format surat untuk mengatur format penomoran surat. Klik ubah, sistem akan menampilkan pop-up atur format surat. Tarik material format surat ke dalam kolom format surat instansi Anda. Urutan berdasarkan format instansi Anda. Untuk mendapatkan data unit organisasi terbaru, klik tombol Sync, sistem akan menampilkan konfirmasi sinkronasi data sinergi. Klik Ya untuk konfirmasi, klik Tidak untuk membatalkan. Tunggu hingga proses selesai. Sistem akan menampilkan unit organisasi pada OPD Anda. Sesuaikan nama unit organisasi untuk penomoran surat dengan cara edit unit organisasi. Klik tombol Edit untuk mengubah nama unit organisasi. Klik Simpan untuk menyimpan. Icon Hapus untuk menghapus unit organisasi. Klik icon Tambah untuk menambahkan unit organisasi. Jadwal kegiatan dapat diinputkan oleh Kasubag umum seperti untuk keperluan internal OPD atau berdasarkan permintaan pimpinan. Klik menu Jadwal kegiatan. Klik icon Tambah untuk menambahkan jadwal kegiatan. Isi seluruh kolom dengan benar. Klik Simpan untuk menyimpan jadwal kegiatan. Untuk logout, klik icon titik 3 pada menu. Kemudian klik Logout. Sistem akan menampilkan alert konfirmasi. Klik Ya untuk keluar dari aplikasi.